Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili, dan seperti biasa teman-teman akan menemukan seputaran technical analysis yang saya lakukan di cryptocurrency. Dan pada hari ini kita akan ngebahas tentang pergerakan Bitcoin. By the way, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seputaran cryptocurrency, teman-teman boleh banget subscribe supaya dapat informasi terkini terkait pergerakan technical analysis yang bisa saya sampaikan dari perspektif saya. Saya bukan financial advisor, jadi ini pure opini saya pribadi. Oke, langsung aja kita masuk ke kontennya. Untuk pergerakan Bitcoin hari ini mengalami rejection decline yang cukup besar teman-teman, apalagi ketika dia breakout symmetrical triangle. Ya, saat ini pattern universal, semua orang ngelihat symmetrical triangle itu, dan ketika breakout jangan heran kalau misalkan ada yang vote atau ada yang taking profit atau ada yang sell Bitcoinnya sehingga price-nya itu semakin drop gitu teman-teman ya. Nah, dari segi time frame weekly kita mau bahas dari Bitcoin logarithmic curves-nya dulu. Jadi di sini kita ngelihat ada breakout dari Fibonacci 38,2% gitu ya. Dimana kalau misalkan itu terjadi, umumnya si Fibonacci ini menjadi resistance level gitu teman-teman ya. Seperti ini contohnya, ini berfungsi sebagai resistance level sebelum akhirnya menurunkan pergerakan Bitcoin gitu. Dan itu nggak cuma terjadi sekali, as example di sini juga udah pernah teman-teman, ketika dia breakout dan retest terjadi, dan after that market price drop, turun cukup dalam. So kalau misalkan demikian, kita ngelihat apa yang bisa terjadi terhadap Bitcoin berikutnya adalah possibility turun sampai ke level kisaran $28.000 hingga $27.000 dari pergerakan segi time frame yang maksudnya dari jangka panjang yang mid term atau short term ya. Kira-kira short termnya juga bisa seminggu 2 mingguan gitu. Secara swing ini potensi turun ke bawah. Kecuali teman-teman dari segi pergerakannya itu di 5 hari sampai 8 jam ke depan, itu si Bitcoin mampu back and close above this level gitu teman-teman. Jadi dia ternyata cuma fake out aja, ngebentuk kayak misalkan shadow yang kayak gini atau shadow yang kayak gini, dan dia close-nya itu balik di atas sini lagi. Dan skenario yang tadi saya bicarakan itu bisa aja gagal gitu, bisa aja tidak terjadi. Jadi hal itu yang kita perlu perhatikan dari pergerakan Bitcoin saat ini. Kan kalau misalnya saya ngelihat dari time frame daily, oke, kita sekalian cek di time frame daily-nya. Itu sebenarnya ada satu hal menarik teman-teman. Saya gunakan RSI, dan RSI-nya ini menunjukkan adanya bullish divergence ya. Bullish divergence itu artinya adalah pelemahan tren terhadap si penurunan atau sellers yang saat ini sedang mempressure si marketnya itu sendiri gitu. Nah, hal ini bisa aja disebabkan salah satunya juga karena MACD-nya si Bitcoin itu sendiri. Kalian lihat ya, ini kan for the first time itu dia berada di level kisaran minus 4.500 atau minus 3.500 gitu. Ini for the first time in history of Bitcoin loh teman-teman. Artinya ini extremely oversold, ekstrim banget oversoldnya, dan potentially ya udah banyak banget yang ngebuang barang atau nge-sell Bitcoinnya mereka gitu. Mungkin dari segi retailnya ya, kita nggak tahu gitu teman-teman. So, apalagi yang bisa kita cek dari pergerakan ini? Oke, so kalau misalnya ngelihat pergerakan tadi atau dari RSI dan MACD-nya, kita kan berasumsi bahwa kita itu mendekati kisaran level bottom-nya teman-teman. Dan hal itu terjadi, bisa aja berpotensi terjadi karena adanya support yang terbentuk di sini oleh si Fibonacci-nya teman-teman. Dan itu adalah Fibonacci 38,2%, which is also a golden area selain daripada si 61,8 ini teman-teman ya. Nah, untuk pergerakannya kita ngelihat di sini berpotensi menjadi area demand karena sebelumnya itu sempat terjadi dan reaksi dari pasar itu cukup strong teman-teman. Nah, dari potensial bahwa di sini ada demand gitu. Karena as if I recording saat ini teman-teman, kita kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecilnya ya kan. Oke, ini kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecilnya, si Bitcoin itu sendiri ada reaksi gitu loh di kisaran level segini gitu ya teman-teman. So, kita potensi aja ngelihat si marketnya itu bisa aja dia benar-benar bereaksi terhadap si demand area itu atau demand zone itu teman-teman. Oke, so 31.540 sampai di kisaran level $30.000 saat ini saya akui sebagai salah satu support yang cukup kuat. By the way, pada saat itu menjadi lebih kuat karena adanya exponential moving average 55 teman-teman. Oke. Nah, kalau kali ini yang kita bisa expect adalah exponential moving average-nya kan terhadap si price-nya ini kan overextended banget. So, kita hopefully ada retest yang terjadi di situ. Gitu ya. Nah, yang cukup menarik lagi, ada pattern nih teman-teman yang berpotensi terbentuk terhadap si Bitcoin price, yaitu pattern falling wedge pattern ya. Falling wedge pattern ini adalah salah satu pattern bullish yang berpotensi
terjadi bullish run yang cukup strong apabila dia berhasil breakout si resistance-nya itu, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah bullish wedge pattern di mana kondisi sellernya nge-press, tapi si price dari buyernya itu sendiri itu berkali-kali coba nahan price-nya gitu loh, teman-teman. Ya, slow but sure mereka coba press lagi supaya turunnya itu nggak tambah dalam. Itu kurang lebih gambarannya. Kalau misalkan benar demikian ini adalah falling wedge pattern, dan jangan heran kalau misalnya teman-teman akan ngelihat si pergerakan si Bitcoin-nya itu sebelum dia breakout sideways dulu gitu. Or bahkan even dia turun lebih jauh lagi, teman-teman, ya, before itu terjadi breakout terhadap si level resistance-nya itu. Oke. So untuk itu di time frame daily kita ngeliat di sini ada potensi bullish dilihat dari RSI-nya, MACD-nya, dan juga bullish pattern yang mungkin saat ini sedang terbentuk gitu. Dan ini kan bisa dibilang cukup oke lah ya, karena ada 2 touch at least di bagian resistance-nya, dan di bagian support-nya itu ada touch berkali-kali, teman-teman. Oke, so dari time frame yang 4 jam saya juga mau discuss sedikit, teman-teman, karena kita di sini ngelihat si market itu ngebentuk yang namanya descending channel, dan itu sudah saya sempat bahas di beberapa video saya yang lalu ketika saya ngebahas tentang si Bitcoin, of course. Nah, saat ini teman-teman, potentially si market akan bergerak ya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Ini kan sebelum rising wedge pattern, sebelum dia akhirnya breakout gitu. Dan disinilah kita melihat bahwa resistance itu bermain di sini gitu. So, there is a potentially ini menjadi resistance atau next target kita kalau misalkan dia berhasil naik ke atas, itu berada di kisaran $45.000 dulu. Sebelum, teman-teman, ya. Yang seperti tadi di falling wedge pattern daily-nya. Nah, ini adalah resistance atau support yang berhasil di breakout pada pergerakan hari ini, yaitu symmetrical triangle pattern. Dan karena sudah breakout, teman-teman, apakah bisa turun lebih jauh? Ya, kita lihat dari sini, teman-teman, ya. Ini malah jadi kayak ngebentuk semacam, kita bilang ini semacam descending channel ya, teman-teman. So, kalau misalkan ini descending channel, then we are expecting this level as their support right now. Dan itu berada di kisaran $30.000 gitu. Dimana resistance-nya di sini benar-benar menahan pergerakan si Bitcoin ya untuk naik lebih jauh gitu. Ya. So, kalau misalkan dia terkonsolidasi berada di kisaran di dalam descending channel ini, then what we expect on the daily time frame mungkin itu bisa berpotensi terjadi, teman-teman, ya. So that's it, video penjelasan saya seputaran Bitcoin. Ini adalah opini saya pribadi. Teman-teman boleh berasumsi, boleh memberi kritik, boleh juga memberikan saran, dan silakan komen di kolom komentarnya. So, kalau misalnya kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Kalian boleh klik like buttonnya, dan jika kalian suka dengan konten seputaran cryptocurrency, terutama technical analysis perspective, feel free to hit the subscribe button. So, that's it from me on this video. I'll see you guys again in the next video. Bye-bye. Cheers.